Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat.
dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang dikisahkan dalam bacaan Injil kita bisa renungkan beberapa hal. Yang pertama, perbuatan baik Yesus ditanggapi secara negatif oleh para tua-tua pemuka agama orang Yahudi. Dilihat secara politis bahwa apa yang menjadi perbuatan baik itu menjadi ancaman bagi mereka dan bangsa mereka, dan mereka membuat rencana yang jahat membunuh Yesus. Ini menjadi juga realita kehidupan kita. Sering perbuatan baik kita atau bahkan perbuatan baik dari orang lain memunculkan iri hati dan rasa terancam dari orang lain. Lewat ini kita diajak untuk melihat diri kita sendiri. Mungkin juga kita sering jatuh dalam perbuatan salah ini, yakni merasa iri terhadap kebaikan, keberhasilan dari sama kita yang lain, dan rasa iri itu memunculkan rencana-rencana yang jahat. Kita berharap semoga mereka gagal, rencana mereka tidak jalan baik, dan seterusnya. Atau bahkan kita membuat rencana-rencana untuk memusnahkan atau membatalkan perbuatan baik mereka. Lewat ini kita diajak untuk mari kita membaharui diri. Kita bersikap positif kalau ada yang berbuat baik, kita kepada mereka, sehingga perbuatan baik semakin berkembang dalam hidup kita. Dan yang kedua, secara teologis, rencana yang tidak baik dari orang Yahudi, yakni membunuh Yesus, itu dipandang sebagai tindakan keselamatan, yakni Yesus sendiri muncul sebagai orang yang berkorban untuk keselamatan orang lain, seperti yang juga pernah diungkapkan untuk apa yang dialami oleh Yosef, sang tukang mimpi, yakni perbuatan-perbuatan yang jahat dari para kakaknya diubah menjadi hal yang baik, yakni Yusuf menjadi pemimpin, salah satu pemimpin di Mesir untuk keselamatan keluarganya. Begitu juga apa yang dialami oleh Yesus, rencana-rencana yang jahat dari para tua-tua Yahudi, orang-orang Yahudi ini diubah oleh Allah menjadi hal yang baik, perbuatan yang baik, yakni keselamatan umat manusia. Kita diteguhkan lagi bahwa pasti Allah akan mengubah setiap hal yang jahat untuk menjadi hal yang baik bagi kita, sehingga kita yang sudah sering atau sementara berbuat baik, jangan khawatir, teruslah berbuat baik. Bila ada tantangan, pasti Allah akan menolong kita. Semoga demikian. Amin.